Ya Tuhan, Kaulah pengharapan di dalam hidup kami, ya Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak punya pengharapan akan keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tanpa-Mu kami tidak punya pengharapan untuk menjalani kehidupan ini. Dan hari ini pun kami bersyukur kalau kami boleh mendengar berita pengharapan melalui firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pakailah hamba-Mu dan berkatilah kami semua yang hadir mendengarkan, sehingga kami beroleh berkat melalui firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini bersama kembali kita boleh mendengarkan berita pengharapan melalui firman Tuhan. Saya mengundang saudara bersama-sama untuk membaca bagian firman Tuhan yang terambil pada hari ini dari Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Untuk itu saya mengajak kita berdiri bersama-sama dan kita membaca ayat firman Tuhan ini. Saudara, bagi yang punya Alkitab TB2, saudara bisa membaca dari TB2, tapi yang TB1 saudara tidak apa-apa, saudara ya, tetap baca saja. Meskipun ada perbedaan sedikit dalam pengkalimatan, abaikan itu dan fokus kita membaca Alkitab kita. Mari kita membaca bersama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap, dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora, karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga, perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Silakan duduk, demikian firman Tuhan. Saudara, perspektif atau yang sering disebut sebagai POV, saudara ya, itu adalah sebuah sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami, menginterpretasikan sebuah realitas atau kejadian atau peristiwa yang terjadi. Atau boleh dibilang sudut pandang ya, angle, bagaimana dia melihat kejadian itu. Bisa itu dalam berupa gambar. Nah, misalnya gambar ini saudara ya, dari perspektif saudara atau dari sudut pandang saudara, ini gambar apa? Hah? Ada yang bilang Bu Megawati ya. Kelihatan ya. Tapi mungkin kalau kita ubah sedikit sudut pandang kita bisa melihat ini adalah gambar sebuah sudut kota dengan gedung-gedung dan jalannya. Tapi ketika kita merubah sudut pandang kita, maka kita akan melihat gambaran seorang wanita. Nah, tadi interpretasinya atau tafsirannya adalah Ibu Megawati ya. Ini nggak tahu ini benar nggak gitu ya. Sesuatu itu bisa indah atau bisa buruk tergantung bagaimana kita melihat hal itu. Nah, contohnya gambar ini, saudara ya. Ini gambar yang indah gitu ya. Ada sawah, ada sungai, gunung yang indah. Tapi waktu mata kita mulai konsentrasi gitu ya, ada tulisannya gitu ya. Apa tulisannya? Waduh, saya dipinjamin banyak orang ini. Nah saudara, gambar yang tadi indah ketika kita memandang point of view itu atau sudut pandang itu berbeda, maka gambar ini tidak lagi indah saudara. Menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi kalau kita mengganti sudut pandang kita bisa jadi ini sesuatu yang indah saudara. Ini terkait gambar gitu ya. Nah, tadi tim multimedia coba gambarkan dalam berbagai ukuran ya. Katanya kalau besar nanti takutnya nggak kebaca. Atau bisa juga ketika kita membaca sebuah tulisan, bahkan termasuk mungkin Alkitab saudara ya. Ini contohnya saudara, ada tulisan badut ulang tahun, hubungi. Nah dia menginterpretasikan atau mengartikan ini, oh berarti badutnya ulang tahun. Dia telepon gitu ya, halo badut selamat ulang tahun. Badutnya ngomel. Ini maksud tulisannya bukan mau menunjukkan saya ulang tahun gitu ya. Tapi menunjukkan saya adalah badut yang
bisa melayani di perayaan ulang tahun. Nah, sudut pandang dia dalam membaca tulisan ini bisa berbeda, saudara, dan menafsirkannya berbeda. Nah, saudara, termasuk di dalam sebuah peristiwa, ya, sebuah realitas atau sebuah kejadian, kita bisa menafsirkan berbeda-beda. Misalnya yang lagi rame sekarang, saudara, ya, lagi mau persiapan pemilihan presiden dan wakil presiden. Saudara, biasanya akan ada kampanye yang memperkenalkan siapa dirinya, visi misinya apa yang mau dia lakukan untuk Indonesia. Tapi terkadang banyak juga orang yang melihat ini adalah ajang bagi-bagi sesuatu, ya. Sehingga dari sudut pandang mereka adalah, wah, kampanye ini berarti bagi-bagi apa gitu, ya. Entah bagi-bagi amplop isi uang gitu, ya. Nanti lihat ini berapa gitu, ya. Nggak peduli lagi apa visi misinya, apa yang mau dia capai bagi bangsa ini. Nggak meneliti lagi dia sedang bohong atau sedang jujur, tidak peduli. Karena buat dia yang penting dia bawa apa. Entah sembako atau koleksi baju-baju, wah sudah senang gitu, ya. Karena bagi dia mungkin kejadian ini, event ini adalah waktu bagi dia untuk mendapatkan sesuatu tanpa peduli siapa mereka atau bahkan apa yang mereka ingin lakukan bagi negeri ini. Nah, tentu kita tidak boleh dalam point of view atau angle ini, saudara, ya. Kita harus baik-baik cari tahu siapa mereka dan kita menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Orang bisa berbeda sudut pandang terhadap sebuah peristiwa, saudara. Ya, saya pernah punya satu kejadian waktu satu kali istri saya itu potong buah itu, ya. Saya udah lihat, ya, wah ini sebentar dia potong buah, makan buah itu, ya, waktu itu musim mangga. Lalu kemudian setelah potong dia taruh di kulkas. Kok saya nggak ditawarin, ya? Tapi dari sudut pandang saya, ini buat saya. Lalu setelah dia masuk, saya buka kulkas, saya makan dengan penuh syukur gitu, ya. Betapa baiknya istri saya yang sudah memotongkan mangga, rasanya enak gitu, ya. Dengan penuh ucapan syukur saya habiskan. Lalu dia keluar. Dan saya bilang, wah kamu baik sekali, ya, dipuji gitu, ya. Tapi dipuji dia bukan senyum, dia malah marah gitu, ya, saudara. Itu bukan dimakan sekarang gitu, ya. Nanti, wah saya salah paham terhadap tindakannya, saudara. Kita bisa salah menafsirkan sebuah peristiwa, saudara. Itu contoh. Nah, hari ini, saudara, ya, kita akan melihat bahwa sebenarnya perspektif atau sudut pandang itu sangat dipengaruhi oleh nilai yang kita pegang. Iman kita, keyakinan kita, norma-norma yang kita pegang, pendidikan kita, budaya kita, dan pengalaman kita itu sangat mempengaruhi kita melihat sebuah kejadian dan kita kemudian menginterpretasikannya. Oleh karena itu, saudara, kita mesti hati-hati. Karena mungkin saja ada maksud dari sebuah tindakan, ada maksud dari sebuah peristiwa, dan kita salah melihatnya oleh karena point of view kita atau sudut pandang kita keliru. Nah, saudara, kita sepanjang 2 bulan ini melihat bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan berbagai mujizat. Dan hari ini mujizat yang kelima. Kira-kira kita melihat peristiwa-peristiwa ini dan apa yang kita lihat? Apa sudut pandang kita tentang siapa Tuhan Yesus? Ataukah mungkin ketika kita melihat, mendengar peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur, ini berarti gitu, ya, kalau kita di rumah hanya punya tahu tempe, kita berdoa, Tuhan ubah rasa tempe ini jadi rasa ayam gitu, ya. Dan kita berdoa, kenapa? Karena saya baca kisah, dia bisa ubah air jadi anggur. Nah, saudara, tentu salah point of view-nya, saudara, ya. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak perwira di Kapernaum dengan dari jauh saja, saudara. Bisa jadi banyak orang berkata bahwa, oh berarti Tuhan itu sanggup menyembuhkan penyakit, bahkan tidak perlu dari jauh saja dia bisa sembuhkan, tidak perlu orang doakan, ya. Bisa sembuh. Atau ketika di Bethesda yang kemarin disampaikan, bagaimana dia sakit 38 tahun dan disembuhkan. Sehingga berarti, oh Tuhan Yesus adalah seorang penyembuh, dokter, segala sakit penyakit yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Saudara, bisa jadi point of view kita akhirnya memandang bahwa Tuhan itu hanya sebatas menyembuhkan penyakit. Dan bisa jadi kita hanya melihat berarti penyakit
Itu adalah sesuatu yang harus disingkirkan. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Nah saudara, padahal saudara, penyakit itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi penyakit justru sarana Tuhan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang bergantung pada Tuhan dan justru kuat melalui penyakit itu. Nah tetapi kadang kita bisa salah melihatnya, saudara. Nah, oleh karena itu penting sekali saudara, kita berada dalam sudut pandang yang tepat terhadap sebuah peristiwa. Dan hari ini saudara, saya mau mengajak kita melihat mujizat yang kelima, ini dari perspektif Yohanes. Dan secara khusus mujizat Yesus berjalan di atas air. Karena menarik saudara, Yohanes ini ketika melukiskan mujizat, ini betul-betul unik. Saudara. Dan kalau kita teliti, hanya 3 mujizat dari 7 yang juga dicatat di Injil lain. Ada 4 mujizat yang tidak tercatat di Injil lain. Matius, Markus, Lukas. Sehingga dia memang sengaja dari sekian banyak mujizat Tuhan Yesus, dia pilih. Dia mau menggambarkan sesuatu dari point of view dia, dari sudut pandang dia. Sehingga kita bisa melihat hal yang dilihat Yohanes dan mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah saudara, bahkan 3 mujizat pun yang paralel itu punya keunikan. Misalnya salah satu mujizat yang paralel itu adalah menyembuhkan anak perwira di Kapernaum. Saudara menarik, Yohanes menambahkan detil di sana bahwa perwira itu bertanya jam berapa ia sembuh. Seolah-olah Yohanes ingin menunjukkan bahwa seketika itu juga dengan jarak yang jauh Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Yohanes mau menggambarkan tidak ada jarak yang bisa membatasi Tuhan. Ini buktinya dia Tuhan. Dan ketika mujizat 5 roti dan 2 ikan salah satu yang paralel dari 3 tadi saudara. Di sana Yohanes menambahkan detil yang tidak ada dalam Injil lain. Ketika dia bahas tentang roti hidup. Bagaimana orang salah paham dan melihat Yesus hanya sebagai pembuat roti. Saudara. Sehingga mereka pikir bahwa ketika Tuhan Yesus ada, maka mereka tidak akan pernah kelaparan. Tidak usah cari restoran, gitu ya, karena dia bisa buat banyak, cukup semua. Padahal kadang-kadang Tuhan mengizinkan bukan terjadinya kesulitan, kesukaran. Tapi dari sudut pandang mereka keliru. Dan ini digambarkan oleh Yohanes supaya orang tidak salah sudut pandang memandang mujizat itu. Ini sudah dijabarkan dengan baik oleh hamba-hamba Tuhan kita, saudara. Dan hari ini mujizat paralel yang ketiga, Yesus berjalan di atas air dan menarik, saudara, juga berbeda. Di sini tidak ada kisah Petrus yang juga turun dari perahu dan berjalan. Yohanes seolah-olah menyingkirkan kisah itu karena dia mau fokus dari sudut pandangnya dan menyampaikan sesuatu tentang Yesus. Bahkan saudara, di bagian akhir dia tutup dengan kalimat yang tidak ada juga di Injil lain. Bahwa seketika itu juga mereka sampai di pantai yang ditujunya. Injil lain tidak terlalu menekankan ini saudara ya. Karena point of view-nya beda. Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Saudara tentu ini tidak berarti bahwa berarti ini kita melihat Alkitab ya artinya bisa banyak. Bukan saudara ya. Memang Tuhan memilih orang-orang khusus untuk mencatat atau menulis Alkitab ini dari sudut pandang yang tepat. Sehingga saudara, sudut pandang mereka itu adalah sudut pandang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga sudut pandang itu persis seperti apa yang Tuhan mau. Sudut pandang Yohanes adalah sudut pandang yang Tuhan memang ingin kita lihat melalui Yohanes. Beda dengan kita saudara ya, yang nafsir, menurut saya begini, menurut saya begitu. Tapi dia tidak belajar juga dari apa yang maksud dari penulis ketika menulis ini. Kita percaya Roh Kudus memimpin Yohanes. Nah hari ini kita belajar apa sebenarnya yang ingin Yohanes katakan tentang siapa Yesus melalui mujizat ini. Yang pertama saudara, yang bisa saya simpulkan dari kata-kata Yohanes, konteks penggambaran Yohanes dalam ayat ini. Yohanes ingin berkata saudara, bahwa Yesus itu pribadi, yaitu Allah yang mengambil rupa manusia, dan Natal ini kita maknai saudara ya. Dia lahir di dalam dunia ini, dia menjadi manusia,
bagi sebagian orang, kok bisa Allah jadi manusia? Ya bisalah, dia Tuhan. Yang tidak bisa itu manusia jadi Tuhan. Tapi kalau dia jadi manusia mengambil rupa, sehingga kita bisa melihat dan menyentuhnya, itu adalah kuasanya. Dan ada tujuannya dia melakukan itu, saudara. Sehingga dia bisa menyatakan di siapa dirinya. Dan pernyataan yang pertama, saudara, melalui mujizat ini, adalah dia mau menyatakan dirinya. Yohanes melihat bahwa Yesus adalah Tuhan atas badai dan gelora air. Ia hadir di tengah badai dan air yang bergelora. Ia juga hadir di tengah air yang teduh tanpa gelora. Ia berdaulat di atas segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, saudara, Yohanes menggambarkannya dengan baik dalam beberapa ayat ini. Saudara, sebelum saya menjelaskan di dalam ayat tersebut, saudara, mari kita pahami dulu Danau Galilea. Saudara, mungkin kita belum pernah lihat danau sebesar ini ya. Kalau yang sudah ke Israel, puji Tuhan. Tidak seperti sungai sini, saudara, yang lebarnya mungkin 1 kilo atau tidak sampai ya. Itu aja kita mau berenang aja susah gitu ya. Dan ada ombaknya sedikit juga, saudara. Tapi Danau Galilea itu lebarnya, saudara, bukan panjangnya. Itu lebarnya saja 11 kilometer. Jadi dari PAL 1 sampai PAL 11 itu, saudara ya. Kalau saudara mau berenang itu lebarnya. Sehingga ini adalah danau yang sangat besar dan dalam, saudara. Selain itu, saudara, di Danau Galilea ini adalah danau yang letaknya itu 200 meter di bawah permukaan laut, saudara. Sehingga, saudara, ini sangat, 20 meter, saudara, di bawah permukaan. Ini sangat rendah, saudara. Sehingga, saudara, itulah mengapa ketika ada angin bertiup dari laut, maka dia setelah melintasi gunung, dia akan turun dengan cepat dan menimbulkan angin yang kencang. Sehingga, saudara, ketika kemudian udara panas dari danau ini naik dan bertemu dengan udara dingin yang bertiup, ini terjadi badai, saudara, atau petir cuaca yang buruk. Sehingga, saudara, dalam satu video, saudara mungkin bisa lihat di YouTube ya tentang Danau Galilea. Ini bisa mencapai ketika cuaca sedang hujan atau cuaca angin, saudara ya. Itu ombaknya bisa mencapai 1,2 meter, saudara. Cukup tinggi, saudara ya, dari titik terendah dan normalnya itu. Bisa sampai 1,2 meter. Bahkan, saudara, di beberapa tahun yang lalu ketika cuaca sangat ekstrim itu bisa mencapai ketinggian ombak 3 meter. Wah, ini udah kayak laut, saudara ya. Sehingga itu adalah sesuatu yang umum ketika sebuah danau itu bergelora dan ada ombak dan angin kencang. Mereka sudah biasa. Mereka tahu kapan mereka harus berlayar dan mereka tahu kapan mereka harus menahan diri untuk tidak berlayar. Nah, dalam kondisi itu Yohanes mencatat ini, saudara. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke Danau Galilea tersebut, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin yang kencang. Nah, saudara, menarik, Yohanes menekankan waktu, saudara. Di Injil lain dijelaskan itu jam 3 subuh, saudara ya. Tetapi ingat, saudara, Yohanes ini adalah Injil yang dicatat paling belakangan. Sehingga tentu dari sudut pandang Yohanes, bahwa pembacanya itu sudah mengetahui Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sehingga dia tidak lagi perlu mengulang itu, tetapi dia sengaja mau catat kisah ini, dia ajak pembacanya melihat sesuatu yang berbeda. Itu terjadi pada malam hari, dan hari sudah gelap, lalu Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Hari itu mereka tanpa Yesus. Bahkan, saudara, kalau di Injil lain itu dicatat sebenarnya ini bukan badai pertama mereka. Yohanes sengaja menghilangkan itu, saudara, karena memang dia pikir mereka udah tahu di Injil lain mereka pernah menghadapi badai. Yaitu ketika Tuhan Yesus ada di dalam perahu dan tidur, atau bahkan sengaja tidur, saudara ya, untuk menguji mereka. Ketika badai bergelora, Tuhan Yesus dibangunkan, lalu kemudian Tuhan Yesus katakan, tenang, badai itu teduh, tenang. Kali ini kedua, tapi Tuhan Yesus tidak ada. Nah, saudara, bayangkan betapa mereka, wah, ini tidak ada Tuhan Yesus. Siapa yang mau dibangunkan? Tidak ada. Sehingga bayangkan bahwa mereka begitu di dalam ketakutan dan kebimbangan karena tidak ada Tuhan di sana. Saudara, justru disinilah Yohanes mau masuk untuk meluruskan sudut pandang para murid.
Apa yang mau diluruskan saudara? Seringkali saudara kita berpendapat bahwa ketika ada badai dan gelora laut, Tuhan itu sedang meninggalkan kita. Tuhan tidak ada di sana. Tuhan tidak hadir di dalam gelora dan badai. Seolah-olah kita merasa kalau kita sedang hancur, kita sedang susah, kita sedang menghadapi badai dan gelora yang bertubi-tubi, ini Tuhan sedang meninggalkan saya. Sehingga kita berteriak, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan saya? Gitu. Kenapa Engkau tidak tolong saya? Ketika kita dalam kondisi sakit yang menderita, seolah-olah kita merasa Tuhan tidak hadir di sana. Tuhan meninggalkan kita. Di dalam badai dan gelora laut, dari sudut pandang para murid yang kemudian Yohanes mau luruskan itu, saudara, bahwa Tuhan tidak ada di sana. Tuhan itu hanya ada ketika laut dan badai itu tenang, ya. Ketika dia bangun tenang, nah itu Tuhan hadir di sana. Atau kalau masih ada badai berarti dia sedang tidur gitu ya. Atau dia tidak mempedulikan kita. Seolah-olah saudara ingin menunjukkan bahwa dalam badai, dalam kesukaran, Tuhan tidak hadir di sana dan tidak berkuasa di sana. Nah saudara, Yohanes membalikkan ini saudara. Dan dia berkata dengan tegas melalui mujizat ini. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas badai dan gelora air. Ia juga hadir di sana. Ia hadir di tengah deru badai, angin kencang yang bergelora. Dia ada di sana. Sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi seringkali apa saudara? Kita yang tidak bisa melihat dan merasakan dia. Karena kita begitu ketakutan melihat badai, melihat gelora air. Sehingga kita tidak dapat melihat Tuhan dan mendengar suaranya. Saudara, badai dan gelora itu seolah mengaburkan pandangan kita. Sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan hadir di sana. Saudara. Padahal dia hadir di sana dalam pergumulan kita. Seorang bernama Charles Swindoll berkata demikian. Mengapa Yesus berjalan di atas air? Ia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa apa yang mereka takuti, yaitu laut yang bergelora, itu sesungguhnya adalah hanya beberapa langkah baginya untuk ia datang kepada mereka. Saudara, artinya apa? Seringkali justru di tengah badai dan gelora, itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kehadirannya, kuasanya, perlindungannya, kekuatannya. Tapi seringkali dari sudut pandang kita malah, ketika ada badai berarti Tuhan meninggalkanku. Ketika ada kesukaran, ketika ada pergumulan hidup berarti Tuhan tidak ada. Saya dosa apa? Saya salah apa? Gitu ya. Tetapi saudara, di sini Yohanes ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa di dalam badai, dia ada di sana. Dia peduli. Saudara, kenapa Tuhan Yesus seolah sengaja membiarkan muridnya pergi? Saudara? Dia pergi ke atas gunung dan berdoa di perikop sebelumnya. Dan muridnya disuruh pergi lebih dulu. Dan Tuhan Yesus tidak kasih tahu kemana. Gitu. Tapi murid-murid menuju Kapernaum. Dan di tengah lautan itu saudara ya, atau di tengah danau tersebut, terjadi badai dan gelora air. Tuhan Yesus tahu saudara mereka akan menghadapi itu. Dan Tuhan Yesus justru sengaja mau hadir di saat itu. Untuk menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan hadir sekalipun di tengah badai dan gelora air. Dan dia berdaulat, berkuasa di sana. Dialah Tuhan. Saudara, apa makna rohani bagi kita tentang kejadian ini, saudara ya? Jangan terjebak, berarti Tuhan Yesus bisa jalan di atas air. Suatu saat, kalau saya mau nyebrang sungai, nggak ada perahu, saya juga mau berjalan di atas air. Karena Tuhan Yesus bisa. Jangan coba-coba, saudara ya, nanti tenggelam. Karena memang maksudnya bukan itu. Tuhan Yesus bukanlah yang dipanggil Tuhan, saya mau menyeberang. Beri saya kemampuan berjalan di atas air. Bukan itu maksudnya, saudara. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang hadir bahkan di tengah badai. Sehingga di tengah badai itu, dia mengatakan satu kalimat yang sangat penting, saudara. Di dalam ayat 19 atau ayat 20, saudara, dia berkata, ini aku, jangan takut. Saudara, badai dan gelombang itu membuat murid-murid sulit mengenali Yesus. Bahkan dikira hantu lagi, saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Ketika mereka fokus mendengar suara Tuhan, maka
badai dan gelora itu seolah tidak ada apa-apanya, saudara, dibanding dengan kehadiran Tuhan di sana. Ini aku, jangan takut. Jangan takut pada badai dan gelora kehidupan yang melanda hidupmu. Bukan hanya badai dan gelora hidup yang kita hadapi, saudara, di luar kita. Tapi Tuhan juga sanggup meredakan badai dan gelora yang ada di dalam hati kita. Ketakutan kita, kekhawatiran kita akan hidup ini yang penuh dengan kegelisahan. Tuhan hadir juga di sana. Dan Ia berkata, jangan takut. Aku berdaulat atas hidupmu. Dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita, Tuhan hadir di sana. Dan Ia berkata, jangan takut. Aku adalah Allah Tuhan yang berkuasa, bahkan berdaulat di dalam segala kekacauan dan di dalam segala pergumulan. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, apa yang Yohanes mau sampaikan terkait mujizat Tuhan Yesus yang kelima ini dicatat oleh dia, saudara. Bukan yang kelima sebenarnya, tapi kelima dalam Injil Yohanes. Yohanes ingin pembacanya mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas alam yang Ia ciptakan. Kalau yang pertama fokus pada Ia hadir bahkan di tengah badai. Bukan hanya di masa-masa suka, tapi bahkan di masa-masa duka Ia hadir. Dia juga yang kedua dia mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah penguasa alam yang Ia ciptakan. Ayat 19 berkata demikian, saudara. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Ini menarik, saudara ya. Ketika ada badai dan gelora, tidak dicatat mereka itu takut. Karena mungkin mereka sudah biasa, saudara. Ya meskipun itu mengkhawatirkan dan membuat mereka tidak bisa melihat Yesus. Tetapi di sini Yohanes dengan jelas mencatat, justru ketika melihat Yesus dan mengenali itu Yesus yang berjalan di atas air, mereka malah ketakutan. Apa maksudnya ini, saudara? Nah, saudara, kembali kita, saudara, memahami Danau Galilea ini, saudara. Di sana dicatat 2-3 mil jauhnya. Itu kalau dikonversi ke kilometer, berarti sekitar 4 kilometer atau lebih. Nah, menarik, saudara, jarak mujizat 5 roti dan 2 ikan itu yang sebelah kanan bawah, saudara ya. Itu sekarang kawasan Jordan di bawah. Lalu kemudian Kapernaum itu di kiri atas. Nah itu jaraknya 8 kilometer, saudara. Miring gitu. Dan 2-3 mil itu 4 kilometer, berarti tepat di tengahnya, saudara. Mereka berada di tengah-tengah danau itu. Dan ada gelora air, ada angin yang kencang. Sehingga, saudara, apa yang mereka lihat ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air? Mereka melihat adanya sebuah kemustahilan. Tidak mungkin. Bukankah Yesus masih ada di atas gunung? Dan kalaupun dia turun ke pantai, itu jaraknya 3 kilometer. Saudara, ada beberapa orang yang tidak suka mujizat, kemudian memandang ini berkata, oh itu sebenarnya tuh murid-murid itu melihat Tuhan Yesus di pinggir pantai. Jalan di pinggir pantai. Tapi karena ada angin dan badai, mereka kira mereka melihat Tuhan Yesus itu jalan di atas air. Tapi jangan salah, saudara. Yohanes di sini mencatat, Yesus mendekati perahu itu. Dan jaraknya ini bukan 100 meter, saudara. 4 kilometer. Bagaimana mungkin, saudara ya, kita melihat orang 3 kilometer aja itu jauh kecil. Ini mendekati 4 kilometer, sudah jelas, saudara, Yohanes ingin memastikan bahwa yang terjadi hari itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Jika manusia biasa pasti tenggelam. Sehingga apa, saudara? Di sini bicara tentang ketidakmungkinan yang dihadapi oleh manusia. Tapi menariknya, ketika manusia dihadapkan pada ketidakmungkinan, apa yang dia lakukan? Dia justru takut. Dia justru menolak bahwa itu Tuhan. Bahkan menganggap itu adalah hantu yang berjalan. Dia lebih percaya hantu bisa berjalan di atas air daripada Yesus. Padahal baru saja, saudara, Yesus itu membuat 5 roti dan 2 ikan bisa cukup makan untuk 5.000 orang. Baru saja. Bukankah sebelumnya Yohanes juga mencatat ada mujizat di Kana, air yang berubah menjadi anggur. Tetapi apa, saudara, sudut pandang mereka belum berubah. Mereka hanya fokus pada materinya, saudara.
Bahwa Yesus berarti bisa menggandakan atau membuat banyak tanpa melihat bahwa itu adalah tidak mungkin dilakukan kalau itu bukan karya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus menunjukkan siapa dia yang berkuasa atas alam dan melawan hukum alam, saudara ya, hukum alam ya harusnya dia tenggelam, hukum fisika saudara ya. Makanya orang-orang yang ateis tidak percaya Tuhan tuh itu dongeng gitu ya. Tapi Yohanes dengan tegas mencatat di sini itu bukan dongeng, saudara. Itu disaksikan oleh seluruh murid bahwa Yesus berjalan di atas air, bahkan mereka sampai ketakutan. Karena itu memang tidak masuk di logika, itu melawan hukum alam, melawan hukum fisika. Dan justru itu dilakukan Tuhan Yesus untuk menunjukkan siapa dia. Dia Tuhan, dia berbeda dengan kita manusia. Dia sanggup berjalan bahkan melawan hukum alam. Karena dia Tuhan atas alam yang kita ciptakan. Yang dia ciptakan. Saudara, apa makna rohani bagi kita hari ini? Saudara, maknanya adalah saudara, mungkin hari ini kita sedang dihadapkan pada banyak ketidakmungkinan. Tidak mungkinlah. Ini usaha sudah terlalu jauh. Dalam dosa, dalam kesalahan. Tidak mungkin sudah ini Tuhan campur tangan di sini. Tidak mungkinlah dia berubah Tuhan. Dia sudah tersesat terlalu jauh. Tuhan tidak mungkin ini berubah. Ini sudah terlalu sulit. Sehingga apa saudara? Kita kehilangan keyakinan dan pengharapan. Bahwa Tuhan itu mampu melakukan yang tidak mungkin itu justru. Kita kehilangan pengharapan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang bahkan tidak mungkin dilakukan. Saudara, seorang bernama Tim Keller. Dia mengatakan begini. Anda tidak tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang Anda butuhkan. Anda tidak akan pernah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang Anda butuhkan. Sampai pada satu titik. Saudara menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya yang Anda miliki. Saudara, kalimat ini ada konteksnya, ada ceritanya. Saudara. Yaitu ketika ada salah seorang umat Tuhan, pelayan Tuhan. Yang dia giat melayani Tuhan, dia giat untuk mempersembahkan dirinya, waktunya untuk Tuhan. Tetapi yang terjadi dalam hidupnya sebaliknya. Malah usahanya menurun, omsetnya turun, malah banyak badai dalam hidupnya. Dia malah difitnah orang. Lalu dia datang kepada hamba Tuhannya dan bertanya gitu. Kenapa saya ini tambah setia sama Tuhan, kok tambah hancur saya? Tambah banyak penyakit, tambah banyak masalah. Apa saya sudah mundur aja pelayanan? Gak usah pelayanan aja. Kok tampaknya malah justru orang yang meninggalkan Tuhan, malas ke gereja, gak pernah baca Alkitab. Kok tampaknya hidupnya malah lebih baik? Saudara, kita kadang sulit memahami ini, saudara. Tapi Yohanes dalam bagian ini ingin menyampaikan sesuatu, saudara. Bahkan Tim Keller di sini, saudara, dia katakan, Anda sebenarnya tidak sadar bahwa Yesus itu adalah satu-satunya yang Anda butuhkan sampai benar-benar Dia yang hanya kita miliki. Saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan, saudara, kita kehilangan banyak hal, kehilangan pegangan. Untuk Tuhan menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Saudara, kita tidak akan sadar kita benar-benar butuh Tuhan kalau kita masih banyak pegangan, kita masih banyak andalan. Suatu saat Tuhan bisa izinkan, saudara ya, sandaran kita, pegangan kita itu lepas. Supaya Tuhan mau kasih tahu betapa berharganya Tuhan. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita butuhkan. Dan kita baru sadar itu, saudara, ketika kita hanya punya Tuhan, satu-satunya yang kita andalkan. Saudara, disinilah muncul kalimat ini. Anda tidak akan pernah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang Anda butuhkan sampai Yesus adalah satu-satunya yang Anda miliki. Saudara, Dia berkuasa atas hal yang tidak mungkin terjadi. Saudara, kisah tadi saya lanjutkan supaya nggak gantung. Saudara. Akhirnya orang tersebut mendengar nasihat ini, dia tetap setia. Gitu, saudara. Akhirnya Tuhan berkati dia, cukupkan dia. Bahkan usahanya berjalan dengan baik kembali. Dia pulih. Lalu dia datang kembali ke hamba Tuhannya dan berkata, saya belajar sesuatu yang penting. Bahwa ternyata melalui pergumulan ini, saya belajar bergantung pada Tuhan. Nah saudara, kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan badai itu, segala yang tidak mungkin itu terjadi. Agar Tuhan menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas apa yang tampaknya tidak mungkin. Saudara, di tengah badai itu,
Di tengah ketakutan para murid, ia berkata dengan tegas, "Ini aku, jangan takut. Jangan takut akan apa yang tampaknya tidak mungkin bagimu. Karena itu mungkin bagi Tuhan. Tidak mungkin bagimu bahwa manusia itu berjalan di atas air. Tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu apapun yang kita hadapi hari ini, yang kita lihat seolah-olah ini tidak mungkin Tuhan. Tidak masuk akal. Kalau ini bisa berubah, ini bisa terjadi, tidak masuk akal. Kalau dia bisa percaya Tuhan. Kemarin saya dengar kesaksian Pak Budi Hartono, kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi Tuhan justru menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita. Jangan takut menghadapi apa yang tidak mungkin. Karena dia adalah Tuhan atas ketidakmungkinan bagi kita. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Yesus adalah Tuhan atas masa depan. Tuhan dapat membelokkan tujuan kita bahkan dengan cara memberikan badai dan gelora kehidupan. Ini menarik saudara. Karena Yohanes tadi saya bilang mencatat penutupnya, dia bilang mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara, di Injil lain dicatat mereka tidak sampai di Kapernaum. Padahal di ayat 16 mereka tujuannya ke Kapernaum. Tetapi Tuhan Yesus tidak memerintahkan mereka ke Kapernaum sebenarnya. Tuhan Yesus hanya memerintahkan mereka ke seberang. Tapi saudara, di tengah itu ada badai saudara ya. Sehingga yang terjadi adalah kapal mereka itu berbelok saudara ya. Karena terhantam gelora air dan badai itu. Berbelok ke bawah, ke arah Genesaret. Dan Yohanes mencatat pantai yang mereka tuju. Padahal bukan Kapernaum itu, tapi Genesaret. Karena Tuhan mau mereka ke sana. Dan Tuhan sengaja memberikan badai itu di tengah jalan. Sehingga seketika itu juga ketika Tuhan Yesus dinaikkan saudara ya, mereka sampai di Genesaret, di pantai yang mereka tuju. Saudara, satu kebenaran yang indah saudara ya, dalam bagian ini adalah Tuhan bisa memakai badai dan gelora air atau kehidupan kita saudara, tantangan dalam hidup kita, untuk membelokkan kita kepada arah dan tujuan yang Ia mau. Yang kita sering kali bahwa Tuhan singkirkan badai ini, singkirkan gelora ini, aku mau ke sana. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Dia justru memakai itu untuk mengarahkan masa depan kita kepada masa depan yang betul memang Dia inginkan ke arah yang demikian. Saudara, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan pernah takut akan masa depan. Karena Tuhan yang akan atur, arahkan masa depanmu. Yang penting kita mau taat saja kepada Dia. Yang penting kita mau dengarkan suaranya. Jangan fokus dengan suara orang, fokus suara Tuhan. Kata Tuhan, ini aku, jangan takut. Jangan takut akan masa depan. Saudara, kalimat jangan takut ini banyak sekali muncul di Alkitab. Ada yang mencatat 365, tapi ada yang protes gitu ya. Oh enggak ada, hanya 124. Tapi sebenarnya saudara, para ahli pernah hitung ini banyak sekali saudara. Lebih dari 300 kalau digabung dengan jangan gelisah, jangan khawatir. Ini menunjukkan Alkitab ini penuh dengan kalimat-kalimat yang menguatkan kita, menopang kita. Tapi ketika kita ketik di searching jangan takut, maka akan muncul sekali banyak penguatan. Kata jangan takut pernah Tuhan katakan kepada Abraham ketika Abraham khawatir akan masa depannya. Dia harus membawa keluarganya ke negeri yang dia tidak tahu negeri apa. Jangan takut, Tuhan katakan kepada Hagar ketika Hagar diusir dari rumahnya dan membawa anaknya dan dia tidak tahu harus makan minum apa. Tuhan sediakan sumur untuk mereka bisa minum. Tuhan berkata, jangan takut Hagar. Tuhan juga berkata kepada Ishak, jangan takut Ishak. Ketika Ishak khawatir akan masa depannya, dia belum punya keturunan. Tuhan berkata, jangan takut Ishak. Aku akan memberkati engkau dan memberikan engkau keturunan yang banyak sesuai janji Tuhan. Saudara, jangan takut juga diberikan kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menghadapi pengepungan bala tentara musuh, Tuhan katakan, jangan takut hai Israel. Jangan takut hai Yosua. Disampaikan kepada Yosua ketika ia harus membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan dan merebutnya. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut sekalipun mereka besar-besar, sekalipun mereka banyak jumlahnya dan engkau hanya sedikit. Engkau dikeroyok dari banyak sudut,
Tapi kata Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau. Dan kita lihat Yosua berhasil merebut tanah Kanaan itu, saudara. Karena Tuhan menjanjikan tanah itu kepada bangsa Israel. Lalu dia juga pernah berkata kepada, jangan takut hai Elia. Ketika Nabi Elia harus menyampaikan kebenaran kepada raja. Raja bisa saja marah dan menghukum mati Elia. Tetapi Tuhan berkata kepada Elia, jangan takut Elia, sampaikan kebenaran. Bahkan saudara, di Natal ini, dia juga berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria. Karena Elisabet akan mengandung, melahirkan Yohanes Pembaptis. Dia juga berkata kepada Yusuf, jangan takut hai Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istri. Dia berkata, jangan takut hai Maria. Ia berkata kepada gembala, jangan takut hai gembala. Karena aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Tuhan menguatkan mereka. Bahkan Tuhan berkata, jangan takut hai Paulus. Ketika dia kemudian harus dikejar-kejar oleh orang-orang yang dahulu temannya. Ketika dia berubah dari penganiaya Kristen menjadi pemberita Injil. Penuh ketakutan hidupnya. Tapi Tuhan kalau katakan kalimat yang sama ini, jangan takut hai Paulus. Bahkan di dalam kitab Wahyu, ada satu kalimat yang menguatkan. Dia berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia tahu kita sejak awal. Bahkan sampai akhir hidup kita. Dia tahu siapa kita. Dia Tuhan, dia berdaulat. Jangan khawatir, jangan takut akan perjalanan hidup. Bahkan dia berkata kepada kita hari ini. Jangan takut, ini aku. Jangan takut akan badai dan gelora hidup ini. Sekalipun hidupmu penuh pergumulan dan badai, Tuhan ada di sana. Jangan takut. Bahkan ketika engkau dihadapkan kepada ketidakmungkinan, ketidakmasuk akalan, Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Aku sanggup melakukan apa yang bagimu tidak mungkin. Bahkan dia berkata, jangan khawatir akan masa depan. Tuhan akan mengarahkan masa depan kita, diatur masa depan kita. Dia berkata, ini aku, jangan takut. Dia Tuhan yang sanggup menguasai masa depan kita, umat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui mujizat Yesus berjalan di atas air. Kami belajar dari sudut pandang Yohanes bahwa Yesus bukanlah sekedar manusia biasa, bukanlah sekedar seorang nabi, bukanlah sekedar seorang guru, tapi dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa atas badai dan gelora samudra. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam ciptaan, bahkan apa yang tidak mungkin dilakukan manusia, dia tunjukkan dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas masa depan, yang mengatur dan mengarahkan masa depan kita, umatnya. Oleh karena itu, terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan berkata kepada kami, wahai umatku, ini aku, jangan takut. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.